Hai Singham, gue Eno Bening dan selamat datang di Podcast Indonesia Radio Singham, di mana kita akan obrolin Indonesia, video online, dan dunia. Kali ini kita akan ngomongin masalah bimbel, bimbingan belajar, tempat les, yang makin tahun kok makin banyak jenisnya, banyak mereknya, banyak brandnya, banyak tipenya, banyak paketannya, banyak janjinya, banyak banget lah jenis-jenisnya. Dan gue masih dalam semacam kesimpulan bahwa semakin banyak bimbel, maka tandanya semakin ada yang salah sama sistem reguler sekolah-sekolah di Indonesia, sekolah-sekolah formal di Indonesia. Dan beberapa teman gue yang gue undang ini adalah orang yang katanya dia ini pernah ikut bimbel yang kemahalannya cukup wadaw gitu, yang saya yakin kalian dengar harga bimbelnya kalian akan nangis-nangis gitu. Dan orang ini ternyata mengikuti bimbel tersebut. Apa hasilnya? Apakah dia berhasil? Sepertinya sih tidak, dari saya lihat dia sekarang. Langsung saja kita sapa teman-teman kita di sini. Halo guys. Hai. Mana? Sapa dulu dong. Lu siapa? Kenalin diri dulu dong, biar orang-orang tahu. Kan kalian kan belum terkenal. Jangan star syndrome duluan dong. Kenalan dulu dong. Halo, saya editor lektur QWERTY ya. Pekerjaan saya sekarang mentor Adobe Illustrator. Nah, selanjutnya ada siapa? Saya Clarus Miskin. Pekerjaan saya sekarang monitoring keuangan negara ya. Enggak, mereka bercanda dua-duanya guys, jadi agak serius. Mereka masih pada kuliah, nggak ada yang kerja beneran, kerja reguler. Bapak Dika ini dulu ikut bimbel dan habis berapa juta Pak, dengar Pak? 15. Yang gue ambil 15. Jadi lu keluar 15 juta? Betul sekali. Nah, bimbel itu menjanjikan apa sih? Menjanjikan kita masuk ke perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri gitu ya. Betul sekali. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya ya saya masuk perguruan tinggi. Tapi bukan negeri. Oke, kalau lu nih, Bapak Clarus alias Bapak Zaki, Sekitar 8 lah. 8 juta. Iya. Oke. Janjinya apa dari bimbel tersebut? Kalau nggak lulus SNMPTN, lu ada kelas khusus untuk ikut SBMPTN. Jadi paket paling tingginya kalau lu gagal masuk SNMPTN, lu dapat pelajaran khusus lagi untuk belajar SBMPTN, yaitu seleksi lagi untuk masuk perguruan tinggi negeri tanpa bayar. Tanpa bayar, atau SIMA, atau apa sih jalur mandiri UGM sebutannya gitu. Jadi dijamin masuk kelas khusus, bukan dijamin masuk universitas. Masuk universitas enggak dong. Ya dijaminnya dengan cara itu gitu. Lu enggak, gimana? Apaan sih lu dijamin kalau lu gak masuk SNPTN, atau lu intinya lu gak masuk ujian masuk perguruan negeri pertama, lu dimasukkan ke kelas ujian kelas yang untuk menghadapi ujian masuk berikutnya secara gratis. Iya, tapi karena gue udah ngambil paket 8 juta. Tapi gini, kalau misal lu dari IPA ke IPS, lu tambah lagi biaya karena beda kurikulum kan, beda materi kan yang mau dikasih gitu. Misal lu udah ngambil paket 8 juta, tapi lu mau pindah ke IPS, ya lu tambah lagi sekitar 2 atau 3 juta gitu. Hah? Oke, Mas. Udah mulai ngaco nih bimbel-bimbel kayak gini nih. Oke, gue mau nanya ke Dika balik nih. Dik, apa yang membuat lu memilih keluar around 15 juta itu? Bentar, gue tanya dulu ya. Biaya sekolah lu berapa sih? 400. Zaki berapa, Zak? Gua 325. 325. Kali 10 aja lah buat setahun ya, kurang lebih ya. 3 juta, yang satu 4 juta. Nah, ini bimbel masuk 15 juta dan 8 juta. Aduh. Dihitung-hitung saya dulu tidak perlu menggunakan embel-embel miskin ya. Iya. Dimiskinin duluan dari sekarang ya. Iya. Oke. Sekarang kita mau masuk ke Dika. Dik, apa yang membuat lu memilih untuk
mengambil bimbel 15 juta tersebut? Pertimbangan apa sih yang pada saat itu seorang Dika yang lugu gitu, yang baru persiapan masuk kuliah, yang masih SMA kelas 3 itu memilih untuk masuk bimbel Iya, tersebut? dulu tuh pikiran gue tuh kan berpikir gue nggak bisa nih kalau cuma di sekolah doang. Bimbel bisa kali nih daftarin gitu. Yang gue lihat lingkungannya, oh ya emang kayak gini. Pas masuk ke tempat les tersebut, oh kayaknya bisa nih. Ya udah, gue ngomongin sama orang tua, ya boleh masuk. Ya masuk sih masuk, cuman gimana ya? Ya intinya dulu gue cuma kepikiran masuk universitas bagus, universitas bagus dan dapat pekerjaan yang bagus dengan mudah. Tapi di awalnya emang gue harus susah gitu, ngerti nggak sih? Ya belajar dulu gitu. Jadi kayak gitu, di pikiran gue. jadi pikiran lu, gue emang mesti spend 8 juta biar gue bisa dapat pekerjaan bagus di ujungnya. 15 juta. Oh ya, 15 juta. Mesti di highlight itu ya. Dan oke, kalau Zaki, Gue ngambil bimbel itu juga karena ada kelas khusus untuk sekolah gue. Masalahnya gini, kelas sekolah gue itu kelas 3 semester 1 itu udah pelajaran kelas 3 semester 2. Nah jadi ya udahlah, gue kesana aja lah gitu, ada kelas khususnya juga gitu. Terus yang kedua karena juga gue di kelas gue nggak terlalu pintar, jadi gue rasa gue perlu bantuan nih, karena gue udah yakin aja gitu gue nggak lulus SNMPTN. Ini peluang gue mau masuk jurusan yang gue mau akan ada, ya udah gue persiapkan diri gue buat SBMPTN gitu. Oke, ini gue mau bikin kalian semua gedek. Gue ikut bimbel, tapi SMP, ya. Dan itu gue ikut bimbel jujur aja gue gaya-gayaan. Jadi gue rasa gue nggak butuh bimbel, gue pendidikan gue juga nggak terlalu gimana-gimana. Tapi gue ikut bimbel demi teman-teman gue, demi gue bisa nongkrong lebih lama sama teman-teman gue pada saat gue SMP. Dan ujung-ujungnya nilai gue jeblok juga. UN gue waktu SMP gue juga setengah-setengah, kayak cuman beda 2,5 gitu kok. 0,5 gitu kalau gue bentar lagi nggak lulus dan akhirnya lulus. Dan gue masuk SMA yang cukup terfavorit, tapi peringkatnya kayak 4 orang lagi gue ketendang gitu namanya. Kalau dulu kan ada kayak masuk-masukin nama gitu kan. Oh ya, tahu. Nah, yang bikin kesel kalian adalah SMA gue nggak ikut bimbel. Ya, gue nggak mengeluarkan 15 juta, gue tidak mengeluarkan 8 juta. 8 juta. Dan saya masuk perguruan tinggi negeri nih bapak-bapak sekalian. Brengki ya. Jadi perasaan lu gimana melihat bahwa ada orang yang tidak terlalu, sejujurnya gue pada saat itu tidak terlalu ngebet banget pengen masuk perguruan negeri. Kayak gue udah terima nasib gue ketika gue memang bakal masuk perguruan swasta. Bahkan gue udah ambil DP. Kan ada tuh perguruan swasta yang buka-buka DP kan, yang kayak semacam ngasih early bid, tapi kayak kalau misalnya lu nolak ya DP-nya jadi angus kan ya. Gue bahkan udah ngelakuin itu. Gue udah minta duit nyokap dan nyokap udah bayarin DP-nya ke salah satu universitas swasta kalau gue gagal ikut ujian masuk perguruan tinggi negeri. Dan jadi gue udah pasrah, bukan pasrah ya, dalam artian gue udah tahu kemampuan gue dan ya gue bikin safety net aja di situ daripada gue nggak kuliah kan tahun itu. Dan ya tahu-tahuan gue di ujian yang pertama, pada saat itu ujian pertama kalau nggak salah ya gue langsung ikut ujian dan ternyata gue kepilih masuk universitas negeri. Dan gue tahu karena gue mikir gue ketakutan gue nggak masuk dan gue sampai ambil DP itu karena gue nggak ikut bimbel kayak teman gue. Kayak di sekolah gue yang nggak ikut bimbel itu satu kelas gue nih itu cuma 3 orang, gue sama 2 orang lainnya. Hampir atau 5 deh gue lupa. Tapi hampir seluruh kelas itu pasti ikut bimbel untuk perguruan tinggi negeri dan gue tidak. Gimana perasaan kalian mendengar cerita dari sisi gue? Brengsek ya. Gue jujur gue kayak yang orang yang gak bimbel. Terus satu gue ngeluarin effort lebih gitu kan. Gue juga ngeluarin uang lebih. Terus gue juga udah ya belajar bla 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 gitu. Dan lu pulang lebih malam, ongkos keluar ke tempat bimbelnya. Gue udah di warnet, kalian masih bimbelan. Gue namatin gue ngejar level dulu, main apa sih gue tuh? Dulu gue naikin level skill online gue, kalian malah belajar matematika, sin kostan. Gue pulang tidur di rumah, kalian ngerjain PR. Gini loh bang, ya itu tadi brengsek. Gue kesal gitu kayak ada orang yang brengsek terus gue kasih kayak ya selamat lah, itu rezeki lu gitu. Tapi dalam hati gue anjing ini brengsek nih orang gitu. Oke, kalau Dika gimana? Sedikit kasar ya, jadi tidak ingin mengeluarkan. Sudah keluarkan saja. Janganlah. Sialan sih. Kalau misalkan
gue ngambil di sudut pandang pas gue masih SMA ya. Kalau sekarang sih nggak terlalu lah. Fasilitas apa sih yang lu dapat selama bimbel dengan mengeluarkan biaya around 15 juta? Apa aja sih yang lu dapat selain janji itu sebenarnya? Tempat gue tuh beda dengan tempat yang lain gitu. Hmm. Ada tempat les yang lain yang mahal karena emang fasilitasnya bagus. Apa fasilitas bagus tuh apa? Dianterin pakai Ferrari gitu, diajarin langsung Enggak, sama Hotman Paris? Kursi. Emang tempat lu gak ada kursi? Maksudnya, sorry, sofa. Oh, sofa. Kursi kayak empuk gitu. Bukan sofa, kayak kursi empuk gitulah pokoknya yang Oh, ada jadi beda lah pokoknya. itu bayarnya berapa? Terus 60 ada juta gitu ya? karpet. Enggak, kalau itu lebih murah dari yang gua. Oh, dapat Justru. kalau lu dapatnya apa? Kursi gaming gitu? Gak. Kalau gua tuh lebih kayak itu cara guru-guru mengajar ya tuh kredibilitas apa sih? Bisa dibilang Kualitas guru. Kualitas Yang gua gurunya. di situ. Ada namanya kita itu TO per bulan kalau nggak salah. TO per bulan, tryout. Oke, Oke. tryout per bulan. Lalu yang apa? Tiap TO berikutnya, nah sebelum kita partisipasi untuk TO berikutnya, TO sebelumnya kita harus perbaiki dulu semua dan harus ditandatangani sama guru yang megang subjek si mata pelajaran tersebut. Jadi intinya kita harus belajar lagi dari TO sebelumnya. Nanti kalau kita udah ngerti semua, baru kita boleh ikutan TO untuk berikutnya gitu. Kita boleh kayak kelas 8 ikut ke kelas lain. Terus gitu. Jadi kita harus pintar dulu sebelum TO lagi. Oke. Kalau lu Zak yang keluar 8 juta, Kalau kayak si Dika tadi ada ya TO per bulan juga ada. Dikasih dikasih kelas lagi tuh nanti di kelas ditanya, ini TO bagian mana yang nggak bisa atau soal mana yang nggak bisa. Kalau gue biasanya gue tanda-tandain kan soal-soal mana yang gue nggak bisa. Terus kalau misalnya masih ada waktu, lu boleh datang lebih awal. Kalau ada tutor yang ready, lu bisa kayak private. Kalau dulu tuh sampai jam 8 atau jam 9 gitu. bentar nih, kalian selama bimbel itu juga dapat PM nggak sih, pendalaman materi dari sekolah? Dapat. Buset, lu udah pendalaman materi terus Tapi bimbel? nggak bayar lagi. Ya nggak, tapi jam I know. jam I know. kalian I know. beraktivitas I know. ditambah dengan PR gitu. Ada PR, masih ada kasih PR ya? Masih. Oke. Masih. Dan gue dulu ada les ini bang, les lain lagi di luar bimbel. Buat apa? Jadwal bimbel gue tuh Kamis, Jumat, Sabtu. Senin sampai Kamis ya, gue ada les. Ada ya les tambahan, private gitu. Banyak banget ya yang kita mesti sacrifice ya, yang harus kita tuangkan Iya, untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri, dan hasilnya ternyata kalian tidak dapat. Siap. Ceritain dong, Dik. Apa? Apa perkataan Apa? orang tua lu waktu lu tahu ternyata lu tidak diterima di manapun dan udah spend puluhan juta untuk nyekolahin lu di bimbel lagi. Orang tua lu marah, sedih, atau ngamuk, atau tiba-tiba dia masuk Apa? rage mode gitu? Enggak. Yang pertama sih gue pasti minta maaf dulu. Oh, lu langsung minta maaf? Biasa lah. Langsung nggak masuk sih dan ini terus mereka bilang udah nggak apa-apa, yang penting pengalaman dapat. Oh. Ya apa sih yang Pengalaman disiksa anaknya. apa gimana? Pengalaman apa nih? Pengalaman itu di tempat les. Pengalaman Belajar bayar gimana. 10 juta, 15 juta, ngerasain 15 juta tuh buat apa sih gitu, Pet? Pengalaman itu ya? Iya. Ya, Udah ikhlas nggak ada juga ya? santai, bener-bener santai, alhamdulillah. Nah, Syukur. kalau lu Zak, ada ngamuk gak? Kalau lihat dari mukanya sih, ayah gue kayaknya agak kecewa sedikit. Kalau lihat dari muka ya, tapi kalau waktu gue jelasin gimana apa semuanya, dan gue udah ngeliatin ini ya hasil waktu SBMPTN itu gue liatin nih, gue coret-coret nih, gue ngerjain juga loh gitu, nggak cuman diem doang gitu. Dan ibu gue udah tahu gue belajarnya gimana kan. Jadi kalau ibu gue ya santai lah. Gue juga waktu nama gue tulisannya merah gitu, gue langsung bilang, kan orang tua gue kerja, gue langsung gue telepon. Gue waktu nunggu orang tua gue pulang kayak, anjing gue mau diapain ya gitu, mau sembelih. Gue juga mikir 8 juta anjing, gue bilang. Waktu itu kalau nggak salah lagi bulan puasa kan? Iya, Ya lagi bulan puasa, gue tuh belum puasa. pas banget lagi buka bersama sama teman kelas. Lihatnya bareng-bareng gitu. Ya.
Apa. Apa nih? Kalian ada yang nangis gak? Enggak. Enggak. Gue kecewa berat dulu. Gue kecewa berat. Kecewa berat sama Gua nggak- diri lu. Kecewa berat dari gue. Gue udah belajar pulang malam, ngerangkum, udah ibadah. Aduh, kecewa berat. Sumpah tuh kecewa berat pas gue gagal. Pengen nonjok diri sendiri rasanya. Enggak nonjok sih, lebih dari itu. Kecewa berat pas, sumpah tuh. Kecewa banget. Kecewa itu menurut lu yang kurang belajar, lu yang salah pilih jurusan terlalu berat, atau gimana? Apa yang menurut lu salah dari ke revisi lu dari lu refleksikan ke kegagalan lu pada malam hari itu? Gue udah semampu gue untuk les. Udah ya kemampuan gue udah segitu, gue udah maksimal menurut gue ya. Gue dan terus ya mungkin karena pilihan gue terlalu tinggi itu terlalu tinggi emang. Pilihan satu itu passing grade-nya 60 berapa, pilihan kedua passing grade-nya 50 sekian, yang ketiga passing grade-nya juga masih 40% sekian. Itu lumayan tinggi lah kalau dulu gitu. Nah, kalau lu Zak, apakah lu kecewa, sedih, atau kayak ya udahlah, show must go on gitu? Kalau pertama ya pasti kecewa lah sama diri gue gitu kan, kayak gue udah belajar gitu, gue udah kayak waktu main game gue udah gue kurangin gitu, masih ada cuman gue kurangin, terus belajar sana sini, les sana sini, bahkan gue tuh punya grup belajar dan gue yang ngajar gitu. Bentar, ada yang masuk gak dari situ? Masuk apa? Masuk perguruan tinggi yang dari yang lu ajarin? Ada. Ya. Dulu gue nggak Ternama main di game Indonesia lagi. ya? Zak, lu dulu masih main game ya? Masih, Gua- tapi cuman kayak pulang les, stres, refreshing bentar, tidur, bangun subuh, ngerjain soal atau apa gitu. Gue enggak deh, gue enggak ada main dulu. Lu sampai gak ada Gua main? masih ada. Lu gak main sama sekali? Gue Dik? enggak. Ini ditanya sama Gue enggak ada. bener-bener gak main sama sekali, gak nyentuh game sama sekali. Enggak. Seriusan gak nyentuh game sama sekali? Seinget gue enggak, sumpah. Jadi kesimpulannya, setelah kalian bayar mahal-mahal nih, Dika, apakah bimbel bermanfaat untuk hidup Anda? Jadi gue dapat apa ya, cara belajar yang bener. Dari gue nggak terlalu struggle lah di kuliah, walaupun sekarang TA baru ini, tapi kan itu mah itu kebetulan aja gue salah ngambil topik di TA-nya, jadi harus ngambil lagi. Tapi nggak struggle kok di Nggak, kuliah. jadi- gue dapat Jadi maksudnya kayak di bimbel lu dapat ilmu yang bisa lu terapkan di kuliah maksudnya gitu? iya. Oh, oke, get it. Nah, kalau lu Zak, nyesel gak sih? Kayak ya gua pertama ikut bimbel karena gue juga sadar ya, gue juga nggak terlalu pintar, dan gue ikut bimbel itu karena, dan gue kayak ikut bimbel, ikut les gitu karena lingkungan sekolah gue juga. Sekolah gue kan ya bisa dibilang favorit lah gitu. Terus gue masuk ke sana aja tuh udah syukur gitu. Dengan kemampuan gue nggak bisa ngikutin. Jadi gue perlu tambahan ya di les sama bimbel itu. Tapi yang bikin gue nyesal itu kenapa gitu? Kenapa yang gue dapat itu sama aja dengan yang di sekolah gitu? Nah, kalau menurut kalian nih ya, para singa yang dengerin, ini sebenarnya tuh carut marut ini tuh salah siapa sih? Dan sungguh kecewanya saya adalah di debat tadi tuh tidak ada yang menyinggung bimbel. Karena menurut gue fenomena bimbel ini harusnya dibahas, karena ini udah merajalela, udah banyak banget dan menjamur banget. Gak bimbel aja, buku-buku jenis tryout, SNPTN lah, UN lah, apalah segala macam di Gramedia itu lebih banyak buku itu daripada buku bagaimana menjadi manusia yang lebih baik misalnya. Ini bimbel itu buat kita yang kelewat bodoh atau sekolah yang kelewat hancur? Yang bener yang mana nih? Gue lihat ini gurunya nggak bisa nih, gue nggak bisa belajar sama guru begini, jadi gue butuh guru lain. Tapi mungkin dari guru tersebut juga mikir, gue nya aja yang bego gitu kan. Maksudnya guru lu menilai lu nya yang bego, lu menilai guru lu yang gak pintar ngajar.
Iya. Oke, jadi masih kurang berani untuk memberikan jawaban lah ya. Siapa yang Betul. bodoh? Tidak apa-apa, bisa saja salah. Jangan-jangan dia yang merasa dirinya so pintar kan gitu. Ternyata lu goblok Iya. aja, cuma lu nggak tahu gitu. Benar-benar menarik. Nanti mungkin kita bisa ini lanjut. Kalau lu Zaki Klarus nih, lu yang terlawat bodoh sampai harus bimbel atau sistem sekolah lu yang Gue bukan dengan sistem sekolah sih kalau gue bilang, tapi kayak sistem pengajaran kalau gue bilang. sistem pengajar ya, tenaga pengajar ya, lebih tepatnya. Iya, bukan tenaga pengajaran, dan bukan tenaga pengajar, tapi kayak bisa memahami itu bukan cuma tadi satu cara gitu. Ada anak ini dia bisa ngerti dengan ngerjain soal. Anak ini bisa ngerti cuman dengerin dongeng di kelas gitu. Anak ini Nah, bisa ngerti dengan cara ini. Jadi nggak cuman satu cara dia nulis di papan tulis terus dia ngapus tiba-tiba gitu. Gue paling nggak bisa tuh kayak gitu. Nah, ada beda-beda. Dijelasin doang terus kita nggak latihan, nggak bisa gue. Nah, kan pemanfaatan 3 ruang lingkup belajar itu nggak ada gitu. Kalau misalnya di pengajaran, nah di bimbel itu ada pemanfaatan itu. Jadi kayak bimbel itu lebih sedikit powerful daripada sekolah untuk masalah pengajaran, tapi materi yang dikasih malah ngasih kayak cara cepat nyelesain soal gitu. Jadi kayak ya gini dong gitu yang gue dapet di sekolah gue nggak kepake beginian, nilai gue kalau pakai ginian dikasih 0 di waktu ujian. Jadi kayak semacam cara pengajarannya ya Zak yang lu kritisi ya. Iya. Nggak membuat lu puas dan akhirnya lu mesti harus bimbel. Padahal udah ada pepatah kan, banyak jalan menuju Kiara Condong. Waduh, banyak sih memang. Tapi dia ngotot pokoknya Kiara Condong mesti lewat Soekarno Hatta gitu. Kesian banget yang lewat flyover gitu kan. Gitu. Guru gue ada yang gitu. Yang memaksa lu untuk ikutin cara dia. Ya. Misalnya nih gue kan yang gue bilang kan, gue kalau bingung nih gue turunin rumus aja gitu. Nah tapi hasilnya sama dengan cara yang berbeda dari dia, dengan step-step yang beda dari dia gitu, yang diajarkan dia di kelas gitu kan. Hasilnya sama, gue sama-sama dapat misalnya 12 volt atau 3 joule gitu, dapat segitu. Cuman dengan cara gue itu nggak direstui dia, nilai gue jadi 40. Pernah kalau dihitung nilai gue tuh seharusnya 93, 94. Parah emang nih, aduh, dari bimbel ini nih. Oke, itu aja Singham untuk malam hari ini nih, tentang banyaknya bimbel sistem pendidikan Indonesia yang tidak dibahas gitu sama cawapres kita di debat gitu. Sungguh kecewa gitu. Aduh, kenapa tidak dibahas gitu? Ngomonginnya UN doang gitu kan. Mentang-mentang semua orang ketakutan UN gitu. Lomba-lomba siapa yang cepet-cepetan hapus UN gitu ya sekarang. Nah, dari sini gue pengen kalimat penutup nih untuk dari kalian berdua nih tentang topik kali ini. Bagaimana dari Bapak Andika Nuk? Gue nih pastikan. Apa kalimat penutupnya nih? Pesan aja nih untuk kalian. Kalau memang kalian udah usaha keras dan nggak keterima, mungkin kalian dikasih jalan sukses di jalan yang lain gitu. Kayak gue kan kalau gue nggak keterima di PTN tersebut, gue nggak akan menekuni videografi, nggak akan jadi host, nggak akan bermusik. Ada apa dengan MIB? nggak kayak gitu ya. Nggak akan bermusik, nggak akan videografi, nggak akan, pokoknya hobi gue yang ada di kepala gue nggak akan terlaksana mungkin kalau gue masuk situ. Oke. Mungkin. Jadi lihat sisi baiknya ya. Iya, selalu lihat sisi baiknya, nggak usah sad boy. Kalau Zaki? Kalau gua dari pesan-pesan ya, yang pertama, kalau misalnya lu udah berusaha gitu ya, terus lu gagal, ya terima aja gitu, jangan kayak gua kemarin kecewa, terus gua bilang gitu, terus gua kayak waktu masuk kuliah gua kayak kayak nge-push hard badan gua, nge-push hard otak gua untuk dapetin nilai. Kayak gua tuh ngejawab kalau misalnya uang 8 juta itu gua bayar di sini loh gitu, di kuliahan yang sekarang gitu. Terus kayak
jangan kayak gitu, jangan terlalu menyesal gitu. Lu jalanin aja gitu. Yang kegagalan lu itu lu pelajari kenapa, apa yang salah gitu. Jadi bahan pembelajaran aja gitu. Jadi kalian nyaranin teman-teman untuk bimbel apa enggak? Silahkan. Untuk penutup Radio Singham seperti biasa sudah tradisi kita yang beberapa kali juga suka lupa. Quotes, kalimat motivasi dan inspiratif dari narasumber yang sudah mengeluarkan puluhan juta untuk bimbel kita. Apa ya, gue gak kepikiran yang aneh-aneh soalnya. Ya harus tradisi ayo. Belajarlah kalian sebelum kalian dimanfaatkan. Oke. Boleh. Oke, selanjutnya Bapak Dika, quotes Anda untuk hari ini apa? Aduh. Apa ya? Stay clear and sound. Enggak. Anjing main aman banget, gak mau. Buru nih, quote untuk penutup. Sebelum kalian ikut tes, jangan lupa kalian tag teman kalian. Oke, terima kasih para donatur, terima kasih para narasumber saya. Terima kasih sudah nontonin Radio Singham. Tepuk tangan dulu buat para narasumber kita yang sudah mengeluarkan puluhan juta untuk bimbelnya ya. Sungguh ini ya. Sungguh inspiratif. Jadi ya jangan lupa subscribe kalau kalian dengerin podcast Radio Singham. Namanya podcast ya, lu gak usah nontonin videonya. Lu play di komputer, lu gedein terus lu nyapu. Lu play di handphone terus lu belajar gitu kan. Lu play di handphone tapi lu main game di PC gitu. Atau kalau di PC ya ngapain di handphone juga sih, lu tinggal tap aja ya. Jadi ya thank you semua Singham yang udah dengerin, para donatur dan para narasumber dan semua yang setia nge-sharein video-video gue, ngediskusin video-video gue. Semoga video-video gue semakin membuka pikiran kalian, semakin menteror pemikiran kalian, semakin kalian mau berbicara, mau speak up untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, dan juga jangan ragu untuk mengkritisi segala hal yang ada di sekitar kalian. Singham. Untuk kita semua Singham, sampai ketemu lagi di podcast Radio Singham berikutnya. Gue Eno Bening. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.